liver mengecil, semua mengecil, testis mengecil, yang besar hanya prostat. Nggak tahu Allah memberikan begitu, prostat kita besar. Jadi metabolic syndrome adalah lipid profile, kencing manis, darah tinggi. Nah itu namanya metabolic syndrome. Karena apa itu? Karena testis kita yang mengecil. Testis itu memproduksi testosteron. Kalau testosteron produksinya menurun, maka terjadilah penyakit metabolic syndrome. Jadi perlu dijaga agar testosteron kita tetap bagus, supaya kita terhindar dari metabolic syndrome. Gitu Pak. Tentang makanan, sulit untuk didapatkan testosteron. Jadi harus ada substitusi dari luar, yaitu berupa suntikan. Kalau tabletnya sekarang sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu suntik. Untuk suntik itu perlu PSA, prostat spesifik antigen, dan USG prostat. Kalau membesar dan prostat spesifik antigennya normal, maka disubstitusi dengan testosteron. Obat yang paling dikenal sekarang ini namanya Nebudo, Pak. Nebudo, jadi itu untuk supaya kita tetap awet muda dan prostatnya terjaga. Penting sekali bapak-bapak memelihara prostat ini. Untuk vitaminnya namanya likoksi. Untuk obat sehari-hari tomat yang direbus 4 butir saja. Jadi sehingga untuk menjaga kesehatan prostat. Apa barometer untuk bapak-bapak? Barometer untuk bapak-bapak sehat adalah kusu, kaku neisu. Jadi yang dikatakan sehat bapak-bapak terhindar dari metabolic syndrome adalah kaku neisu. Jadi kalau bapak-bapak masih kaku, kalau isu itu pasti sehat. Kalau sudah tidak kaku neisu pada umur ini, hati-hati, periksa tekanan darah tinggi, kolesterol, trigliserida, kencing manis. Monggo, tiap tahun harus diperiksa seperti pada waktu kita dinas. Tapi tidak seluruhnya. Kalau kita dinas dulu kan otomatis check up. Sekarang tidak boleh check up, harus tertentu saja. Misalnya saja ke PPK 1, dari PPK 1 minta ke dokter urologi untuk kita cek PSA dan USG prostat. Kalau normal, monggo ke saya hari Selasa di kantor Human atau hari Rabu di klinik Mongangan. Bisa saya suntik dengan testosteron. Nanti itu anti penuaan bapak-bapak. Semua akan menjadi normal. Nah, kalau bapak-bapak sekarang mau berolahraga, monggo. Kalau makanan nggak usah terlalu dirisaukan bapak-bapak. Asal sak maju saja, kata orang Jawa. Nggak usah tarak ini tarak itu. Pokoknya ya secukupnya saja, nggak usah terlalu berlebihan. Seperti yang dikoordinir oleh Pak Bambang Riyadi dan Pak Haryo Seto, yaitu lintingkum. Kalau nggak bisa lintingkum, berarti jinjit-jinjit di rumah saja. Jinjit-jinjit di rumah 300 kali pagi, 300 kali sore, itu mencegah edi dan menguatkan dasar panggul. Edi itu apa bapak-bapak? Peltu, nempel metu, ejakulasi dini. Itu supaya bapak-bapak terhindar dari itu ya. Hati-hati kusu, kaku neisu, penting sekali ya. Tomat jangan lupa sebagai makanan harian, tapi direbus dulu di blender supaya timbul zat namanya likopin. Likopin itu untuk memelihara prostat. Sekarang untuk ibu-ibu kalau sudah menopause, artinya sudah tidak mens lagi, itu estrogennya habis. Kalau estrogen itu memegang kalsium ibu, sehingga kalau estrogennya habis maka kalsiumnya loss, dipipiskan. Maka ibu-ibu banyak terserang kekurangan kalsium atau osteoporosis orang
awam bilang pengapuran, sehingga dengkulnya banyak yang bermasalah. Kalau sholat nggak bisa nekuk. Jadi bagaimana caranya? Caranya untuk supaya tidak terjadi osteoporosis, yang paling bagus adalah sari beli. Sari beli, tidak usah khawatir asam urat. Ternyata pada penelitian terakhir, kacang-kacangan tidak menyebabkan asam urat. Sari beli lebih bagus daripada anlin atau susu dan lain-lainnya. Di negara-negara yang terkenal dengan produksi susunya, tetap terjadi banyak osteoporosis. Jadi ibu-ibu, susu sari beli sangat membantu untuk mencegah osteoporosis. Tentang jinjit-jinjit, ibu-ibu pernah dengar kegel? Senam kegel itu yaitu senam untuk memperkuat dasar panggul. Penting sekali, lintenggung, jinjit-jinjit ini untuk bagus untuk memperkuat dasar panggul, sehingga untuk bapak-bapak supaya betah di rumah. Tapi ya jangan takut kalau sekarang ini karena estrogennya habis, maka pelendiran vagina itu menjadi berkurang atau vagina menjadi kering, sehingga kalau bersenggama perlu bantuan kayu jeli. Kayu jeli itu seperti lendir itu yang dilelehkan dulu supaya tidak sakit pada waktu bersenggama, karena vaginanya kering, kekurangan estrogen itu kira-kira. Bagaimana ibu? Obat yang di rumah yang paling bagus adalah jinjit-jinjit sama sari beli. Tentang makanan nggak usah terlalu takut. Seperti tadi saya bilang bahwa cukup sesampainya saja, nggak usah terlalu banyak, nggak usah banyak tarak. Tapi kalau yang paling bagus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ya namanya disabui. Dianjurkan sayur, buah, ikan, disabui. Dianjurkan sayur, buah, ikan. Bagaimana dengan daging ayam, daging sapi? Boleh sekali-sekali, boleh. Tapi yang paling sering kalau di rumah sehari-harian harus disabui. Karena ikan itu banyak mengandung kalsium, terutama ibu-ibu pasti nanti banyak yang dengkulnya kerak. Karena pasien saya banyak kan orang Petro ini bentul semua. Kalau bapak-bapak cara yang betul, ibu-ibu yang banyak yang betul. Kalau banyak bapak-bapak itu prostat itu pipisnya menjadi tersengat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak, prostat sekarang nggak usah operasi yang tur itu transcurrent resection, itu yang dikerok-kerok itu, yang berdarah-darah sampai 1 bulan lamanya, itu BPJS tur nggak bayar tapi 1 bulan. Ada yang bagus cuma 2 hari tapi bayar. Adanya di rumah sakit Darmo, dipanasi sama toleum, sama sinah namanya toleum. Jadi cuma 2 hari, cuma bayarnya sekitar 15 juta. Enak, nggak sakit, nggak seperti tur. Kalau tur itu berdarah-darah. Jadi prostat itu harus umur 65 ke atas harus prostatnya membesar. Itu sudah kontrak karena faktor usia. Nggak usah takut dengan prostat, kecuali kalau ganas. Kalau ganas ya memang harus di terapi, kemoterapi seperti Pak SBY itu